Di Filipina itu yang mulia kalau mau bawa senjata itu mudah sekali, dan senjata itu banyak, mau macam apa saja. Tetapi saya yakin sampai saya pernah tanya dia mau berangkat ke Filipina itu si membawa senjata nggak? Dia bilang enggak. Lalu bagaimana kalau ada apa-apa? Dia tawakal ke Allah. Dan kemudian yang kedua, kami sama-sama punya pondok di Gunung Pancar. Yang kadang-kadang pernah juga bermalam. Kalau dia sering dan tinggal di situ malah. Saya tidak, hanya sesekali saya bermalam. Itu memang kadang-kadang berpikir ini aman atau tidak. Kalau terjadi ada apa-apa, saya mau melawan pakai apa? Pakai parang ini saja. Sejak saya kenal dia ini di Tahuna itu, kami sama-sama di masjid, jadi sering ke masjid, sholat, dan dia memang aktif orangnya, suka mengurusi urusan Tahuna dalam hal pembinaan mental pertama agama. Jadi dia juga suka jadi khotib. Dia juga suka memberikan ceramah-ceramah pendek apabila penceramah tidak hadir. Ya, jadi selanjutnya tadi saksi mengatakan bahwa beliau waktu di Filipina membuat kedamaian. Kami ini kan orang sipil, tapi perlu dalam saya kami tanya. Kalau boleh tahu Bapak dulu dokternya dokter apa? Saya dokter ilmu pemerintahan. Jadi ini ada terkait juga dengan saksi yang kami undang di sini, karena yang tadi yang dikatakan itu adalah suatu formatum karakter daripada tersangka Fadil Berjen. Tadi sebenarnya tadi Bapak belum menjelaskan lebih dalam mengenai bagaimana waktu di Taruna sampai mungkin beliau ke Papua sampai ke Timur, nanti mungkin bisa disampaikan dalam pertanyaan kami. Nah, apakah dalam seorang TNI, apalagi yang sudah dikatakan pernah dikirimkan ke luar negeri, bisa secara tiba-tiba berubah setelah dari sipil ingin memiliki senjata api yang seperti ada di hadapan saksi. Kedua, apakah ada seorang TNI yang sudah seperti yang dikatakan tadi, kalau sudah jadi orang sipil akan ingin membunuh seniornya, yang dimana dalam berita kita tahu ada Pak Wiranto, ada Pak Bisa Panjaitan, kan sebenarnya ada mungkin juniornya Pak Boris Mere ataupun Pak Budi Gunawan dan lain-lain. Nah, ini sesuai dengan keilmuan dan pengetahuannya dan pengalaman hubungannya dengan Pak Gibran ataupun dengan bisa disampaikan dalam persidangan. Dipersilakan Pak. Yang mulia, dari pertanyaan itu dapat kami jelaskan bahwa sebetulnya secara teoritis bahwa seorang perwira terutama itu dia tidak mungkin akan melanggar sumpah prajurit dan sumpah perwira yang diucapkan. Sama dengan halnya saya. Kalau mengenai senjata Pak, saya sudah bosan juga dengan senjata yang jadi, artinya sampai saya pensiun saya tidak punya senjata. Artinya saya sendiri sebagai pribadi tidak pernah ingin memiliki senjata. Karena saya yang pertama, tapi sama juga dengan prinsipnya Kiflan itu. Saya pernah tanya sama dia, Kif, kamu ada senjata nggak? Dia mengaku. Dan saya yakin Pak, ini bahwa apa yang disampaikannya itu adalah benar, karena sejak saya mengenal dia, makanya saya dekat. Saya sebetulnya hubungannya yang mulia dengan Kiflan ini seperti saudara.
Jadi tidak ada apa batas di antara kami. Suka-suka kami kalau mau telepon tengah malam bisa, mau ngomong apa aja bisa. Jadi saya yakin apa yang dikatakan juga pasti benar. Artinya tidak seperti saya juga. Saya tidak punya. Saya kalau mau punya ini di daerah operasi juga mulia. Itu dulu banyak kita dapat senjata. Di daerah operasi Kalimantan Barat, di daerah operasi Timur, dan juga saya 2 kali di daerah apa itu sengketa internasional. 1 kali di Kamboja, 1 kali di Filipina. Di Filipina itu yang mulia kalau mau bawa senjata itu mudah sekali. Dan senjata itu banyak, mau macam apa saja. Tetapi saya yakin, sampai saya pernah tanya dia mau berangkat ke Filipina itu sih membawa senjata enggak? Dia bilang enggak. Lalu bagaimana kalau ada apa-apa? Dia tawakal ke Allah. Dia bilang tawakal ke Allah itu adalah syariatnya nanti. Ya, itu Allah saja begitu dia. Jadi kembali kepada ini, saya tidak yakin memang dia punya senjata. Dan kemudian yang kedua, kami sama-sama punya pondok di Gunung Pancar. Yang kadang-kadang pernah juga bermalam. Kalau dia sering dan tinggal di situ malah. Saya tidak, jadi sekali saya bermalam. Itu memang kadang-kadang berpikir ini aman atau tidak. Kalau terjadi ada apa-apa, saya mau melawan pakai apa? Pakai parang ini saja. Artinya saya sendiri tidak punya senjata. Kalau saya mau punya senjata, saya juga pernah jadi Direktur Jenderal Tahanan Pertahanan. Artinya direktur yang selalu membeli senjata. Kalau kita membeli senjata itu yang mulia, itu biasanya dari apa suppliernya itu kadang-kadang memberikan hadiah senjata. Tapi saya sendiri saya tidak pernah terima dan saya kembalikan ke dinas. Nah ini jadi menurut saya tidak percaya dia punya senjata. Kemudian saya kenal dia ini di Taruna itu, kami sama-sama di masjid, jadi sering ke masjid, sholat, dan dia memang aktif orangnya, suka mengurusi urusan-urusan Taruna dalam hal pembinaan mental pertama agama. Jadi dia juga suka jadi khotib. Dia juga suka memberikan ceramah-ceramah pendek apabila ceramah tidak hadir. Jadi memang orangnya aktif, sehingga dia juga dipercaya oleh lembaga pada saat itu sebagai seorang wadah tipor. Jadi di dalam kehidupan Taruna itu ada semacam komando juga. Nah, dia wakil komandan divisi itu yang paling tinggi di Akademi Darat Magelang. Dan kemudian dia juga anggota Dewan Musyawarah. Ini juga tidak begitu banyak orang Taruna yang dipilih dia. Dia juga bisa berhubungan karena kami pernah juga bicara bahwa kebetulan kami sama dulu ternyata. Saya dari PII, dia juga mengurus PII di Medan. Nah akhirnya kan dari kegiatan aktivis pada saat sebelum kita masuk, itu masih membawa kami untuk aktif di kehidupan organisasi Taruna dan selanjutnya. Nah jadi saya tidak yakin itu semua dia lakukan. Ya saya pikir dia juga tidak mungkin membohongi saya, karena hubungan kami begitu dekat dan saya percaya sama dia. Artinya di kehidupan Taruna pun dia banyak mendapat penghargaan dari lembaga agama itu. Dia mendapatkan penghargaan bintang fisik dan bintang mental. Itu hanya 3 orang dari
hampir 1000. Kemudian yang beliau lulus juga termasuk yang Big 4 dan Big 10. Jadi saya pikir hal ini tidak mungkin dicapai tanpa idealisme dan tidak mungkin dicapai kalau tanpa keteguhan hati. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Ada semuanya. Ya. Cukup yang ada sebenarnya. Terima kasih. Ada saksi saudara tadi menunjukkan bahwa ada hubungan kedekatan yang kedekatan saudara ya, kemudian bersama-sama di Taruna ya. Terkait dengan tugas saudara menggantikan tugasnya Pak Iman tetapi kepemimpinan untuk komando yang kelima Ketiga. Mama untuk tugas di sana itu tugas secara umum atau intelijen? Oh, kalau itu umum. Umum ya. Kemudian khusus untuk di tentara sendiri ataupun pada dari saksi melekat tidak pada diri masing-masing itu fungsi intelijennya? Fungsi intelijen itu ada pada setiap insan Tentara. Jadi di dalam setiap insan militer itu dia dibekali intelijen, dia dibekali juga operasional, dia dibekali juga bagaimana mengurus anak buah. Jadi dia ada juga bekal dalam dirinya itu sebagai guru dan di sisi lain dia sebagai komandan. Jadi itu mestinya jiwa-jiwa itu melekat sehingga pada saatnya dia bisa menggunakan seluruh kemampuan itu yang sudah diberikan dan dibekali sebelumnya kepada insan perwira pertama. Terhadap fungsi intelijen tersebut, apakah bisa digunakan masih aktif maupun setelah purna? Kalau intelijen sebagai ilmu itu pasti melekat apa saja kegiatannya, pasti dengan apa itu intelijen itu sendiri. Intelijen itu dapat diartikan juga sebagai informasi, dapat dijadikan juga sebagai bahan untuk membuat suatu keputusan. Terhadap kegiatan intelijen tersebut, menurut saksi, apabila dia sudah purnawirawan ataupun sebelum purnawirawan, setiap kegiatan intelijennya dapatkah dijelaskan kepada keluarganya apa adanya? Ini yang saya katakan tadi, Pak, kalau intelijen sebagai ilmu dan sebagai harapan itu bisa saja. Artinya begini, intelijen yang seperti tadi saya mau berangkat ke sini, saya tanya dulu sama supir, berapa jam ke sana? Dia katakan menurut WIS Pak 1 jam. Oke, kita berangkat jam 8 transformat sampai saya ketemu Bapak Dirjennya 9 transformat. Nah itu kira-kira seperti itu kan salah satu terapan dari intelijen. Artinya bagaimana kita memprediksi sesuatu. Sama juga dengan ya itu terapan. Jadi apa saja bisa diceritakan kepada individual. Misalnya waktu saya mau berangkat ke Timur, yaitu kondisi intelijen yang ada dalam buku dan tidak saya ceritakan kepada istri. Saya kira begitu, Pak. Jadi ada saatnya untuk cerita padanya sama keluarga termasuk istri, ada juga pada saatnya untuk tidak cerita padanya kepada keluarga atau istri. Betul, itu rahasia kita lagi. Ya. Cukup ya. Itu yang tadi tahun berapa waktu di Filipina yang jadi komandan kontingen? Saya tahun 96 sampai 97 ya. Terdakwa Tahun 95 96. dan di masa enam ya. Memang itu bukan resmi dari negara ya. Oh iya, itu terbuka, jadi tugas resmi yang terbuka. Iya, makanya kan RT diminta oleh PBB.
Dia bukan PBB, dia OIC. Jadi apa itu Organization Islamic Conference, apa namanya? Konferensi Islam. Setelah yang meminta Indonesia untuk mengirimkan masalah secara untuk perdamaian. Selama bergaul dengan Pak Bikar kedinasan salah satu kesatuan. Secara ini tidak pernah. Kami pernah sama-sama di Magelang itu saja di Perwira. Waktu Taruna. waktu perwira juga. Perwira. Karena sampai dia mendapatkan istrinya itu di sana, saya yang ikut membantu mengurusi. Baiklah, selama penugasan yang tadi kan di Filipina itu berapa lama Pak? Setahun, Pak. Tahu. Sebetulnya Pak Kiflan setelah diprioritaskan mulai negara untuk menjadi Sandra itu sampai berapa lama? Dari 2012 sampai tahun berapa? Oh, sehingga saya sampai yang terakhir itu sekitar 2018 ya, Pak. Ini berhasil ya menjadi Sandra ya? Iya, Pak. Berhasil ya? Kalau berhasil begitu ya, apakah ada penghargaan khusus dari pemerintah atau dari Panglima? Saya pertanyakan sama dia, Pak. Jadi kau apa yang kau dapat? Ya nggak ada. Anu aja. Insya Allah Tuhan yang menentukan. Jadi seperti sudah biasa cuma taruh di sana gitu ya. Iya, sampai saya bilang waktu itu, Pak, kau kok terlalu apa itu? Berusaha mimpi. Sampai begitu. Jadi memang saya tidak pernah mendengar ada penghargaan yang dipanggil oleh pemerintah. Tapi saya tidak tahu kalau yang selanjutnya. Ya. Masalah keuangan gimana? Artinya Pak di sana itu apa sampai bisa bawa pulang uang sana itu? Waktu kalau operasi yang komandan kontingen, ya kami dibayar, Pak, dibayar dalam kata ada uang saku, ada uang gitu ya. Tapi kalau yang anu itu waktu pembebasan sandera, dia malah minta pulsa hampir setiap periode dia asal dia turun dari hutan, dia telepon saya ke pulsa. Jadi saya bilang ini apa ini konflik. Tapi ya kayak juga kalau ngomongnya. Jadi itu sendirian ya atau dengan Pak Kasuka ya? Sendiri, Pak, dia. Makanya saya bilang itu, kamu kalau ada apa-apa itu yang mengurus kamu siapa? Tidak ada pasukan, ada pasukan. Tidak. Sebetulnya untuk tapi naik benar benar Pak. Terima kasih yang mulia. Untuk saja. Ya, karena kedekatan ya terhadap tadi. Terima kasih atas informasi ini. Karena semuanya waktu saya bertugas ya ada waktu masih di Papua, di mana segala macam. Memang ya kebiasaan saya jadi waktu itu dengan ada informasi ini, apakah yakin sementara ini bahwa saya itu ada sikap saya ya seperti orang-orang ekstrim. Kalau saya ikhlas ya ikhlas di belakang, ya memang kalau dapat uang itu nggak benar. Jadi pertanyaan saya mungkinlah pendapatnya sebagai sahabat, sebagai saudara. Ya, apakah penilaian saya ini sebagai orang radikal, yang orang membunuh, orang yang mau ekstrim? Saya nggak tahu, saya serahkan aja karena sebagai sahabat saya mesti cerita ya, bagaimana kira-kira yang saya lakukan ini ya, sebagai sahabat. Saya sudah sampaikan tadi bahwa saya tidak ada sedikit pun merasa bahwa Saudara Kiflan ini radikal. Jadi kami dari kehidupan kami sejak Taruna sampai hari ini itu masalah agama itu kami biasa berdiskusi. Bagaimana lalu menerapkan, bagaimana mengembangkan, bagaimana membina dan sebagainya. Baik itu di kesatuan, baik itu di masyarakat.
fungsi masjid yang beliau memang jadi artinya tidak bisa dikatakan radikal karena saya tahu dia. Jadi waktu dia di Papua pun itu kalau dia ada kesempatan di Jakarta dia mesti mencari saya. Jadi artinya lalu kami bicara dan sebagainya. Dan kemudian kalau memang kehidupan pop itu memang di kehidupan kami dulu, ini junior saya 2 tahun. Ada di 68 kami masuk jadi taruna, dia tingkat 3. Itu terus terang aja yang mulai di sana itu terlalu keras pendidikannya, tidak seperti yang sekarang. Itu karena tempelin kita ini. Karena ada rasa sakit hati juga. Tapi memang aneh yang mulai itu tidak pernah ada rasa dendam. Nah ini juga silakan nanti ditanya sama junior. Saya dulu paling kejam juga waktu jadi senior ataupun waktu jadi pelatih. Tapi sesudah aktif biasanya malah lebih dekat dia kenal pengakalnya begini gitu dan sebagainya, cerita dulu. Nah, dengan demikian saya tidak yakin dia juga punya pemikiran ekstrim mau membunuh orang, karena dia orang ideal yang ingin mempertahankan eksistensi keidealisme dia. Saya dari dulu dia banyak saya dengar juga keberhasilan dia. Waktu di Papua itu dia pernah mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Itu yang tidak umum bagi orang mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Karena operasinya di daerah Papua. Dan waktu membebaskan sandera yang orang Malaysia itu kita dengar juga, dan itu kan heboh di antara para perwira, khususnya di 71 sampai dengan di 74, 75, karena tadi kelas kita itu yang bersama-sama yang mulia. Jadi saya pikir tidak mungkin dia mau mencederai reputasinya itu. Di tim juga dia mendapat KPLB, kenaikan pangkat luar biasa. Itu yang susah diraih oleh orang lain. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Begitu. Ya, benar ya. Terima kasih. Ya kan Pak, ada modal ya. Terima kasih. Mohon izin saksi. Pada saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ini, sempat tidak terdakwa ini mengkomunikasi dengan saksi terkait masalah pencapresan Prabowo maupun kecurangan pilpres. Saya pikir kebetulan saya juga waktu itu mendukung Prabowo. Kami sangat dekat dengan Prabowo. Artinya tahun 98 pun ya saya dengan Kiflan itu sama-sama memikirkan bagaimana kondisi pada saat itu. Jadi masih sering bertemu sama Prabowo. Dan pada saat terakhir kami masih tetap berpikir bahwa Prabowo itu menang karena kami dari pihak Prabowo. Jadi masih ada diskusi-diskusi bagaimana misalnya harus ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Itu secara normatif kita harus cari jalan untuk bagaimana. Saya kira itu yang ada, tapi tetap masih berhubungan ya. Maksud saya, antara Pak terdakwa dengan saksi sempat tidak bicara mengenai langsung ataupun by phone tentang adanya kecurangan pilpres. Oh iya. Ada nggak sempat komunikasi? Ini ada kecurangan di mana? Ada sempat komunikasi? Oh, tidak spesifik seperti membicarakan kecurangan itu. Tapi kalau pembicaraan kecurangan
Itu iya. Jadi artinya merasa dicurangi itu ada. Seperti itu. Terus kemudian ada nggak pendapat dari Pak Terdakwa ini, Pak Ridwan ini, solusinya untuk mengatasi kecurangan tersebut apa aja? Ada nggak dijelaskan? Oh, tidak ada spesifik secara disampaikan harus seperti apa, tetap seperti normatif. Jadi kan ada tata laksananya, seperti misalnya harus mengajukan itu ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya, ke Mahkamah Agung dan sebagainya, kira-kira begitu. Tidak menyebutkan misalnya di situ ada ketua Timkon ya, Nanto kalau misalnya. Ada yang menyebut beliau? Menyebut Pak Wiranto. Bukan, Pak Yunanto, Timkonnya. Oh iya, Yunanto. Nah, sudah menyinggung-nyinggung yang bersangkutan Pak Iwan? Tidak ada. Tidak menyinggung itu ya. Jadi hanya menyampaikan secara normatif aja. Ya, jadi seperti apa itu diskusi umum. Karena kami memang selalu ada pertemuan-pertemuan yang tidak resmi begitu membicarakan